Sebentar Tuan, sebentar. Kalian lagi pada ngapain? Sedang melakukan apa? Di waktu-waktu begini, kau pasti sudah tahu. Ini bukan waktunya manusia berkeliaran di sini. Dan juga, ini bukan tempatnya manusia. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Tuan apabila merasa terganggu atas kehadiran kami berdua. Perkenalkan, nama saya Blendos dan raga itu bernama Shogun. Kalau boleh tahu, Tuan bernama siapa? Saya Cantoko. Cantoko. Mohon maaf Tuan Cantoko. Kami memang sengaja datang ke Bukit Bima ini karena ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh kawan kami. Apa yang kalian kerjakan? Yang saya tahu, aktivitas manusia itu pada siang hari dan bukan di hutan seperti ini pada malam-malam. Ya, Tuan tidak salah. Kami memang seharusnya bekerja ataupun beraktivitas pada siang hari, malam hari untuk istirahat. Namun keadaan mendesak, kami harus pergi ke hutan ini di malam hari. Ini karena suatu tugas, Tuan. Tugas apa yang kau maksud? Apakah kau datang ke sini hanya untuk merusak hutan? Tidak, tentu tidak, Tuan. Justru sebenarnya kami adalah segelintir orang atau segelintir manusia yang sangat menyayangi hutan. Menyayangi hutan yang bagaimana? Sedari tadi saya perhatikan, kau merusak tanaman-tanaman di sekitar sini. Ya. Apakah itu yang kau maksud menyayangi? Benar Tuan, memang kami beberapa pohon yang kecil-kecil saya ambil untuk membuat tenda karena memang kondisinya sedang hujan. Tetapi yang saya tebang, yang saya ambil dedaunannya adalah pohon-pohon yang memang kami ketahui itu bisa cepat dengan tumbuhnya. Seperti ini Tuan, kawan saya sedang menghadapi suatu ujian. Ujian itu ujian dalam bentuk pencarian kehidupan yang sejati itu bagaimana. Dan petunjuk dari salah satu guru kami itu mengarah kepada Bukit Bima ini. Dan kami sebelumnya sudah bertemu dengan beberapa makhluk di hutan ini, di Bukit Bima ini. Mereka semua memang mewanti-wanti untuk mengurungkan niat masuk ke dalam Bukit Bima ini. Namun, dengan tekad yang kuat, kami bertiga tetap melanjutkan perjalanan tanpa merusak ataupun melanggar aturan yang sudah ada. Saya tidak tahu apa yang kau cari di sini, dan juga saya tidak tahu apa tujuannya. Yang jelas, di waktu ini dan malam-malam ini bukan tempatnya manusia untuk berkeliaran. Tempat ini tempat yang berbahaya. Jangan sekali-sekali kau berani berlama-lama di sini. Tuan Cantoko, informasi tentang tempat ini yang berbahaya ataupun wingit ataupun banyak makhluk yang menguasai di tempat ini kami sudah tahu dan kami paham betul resikonya. Jika kalian tahu, kenapa masih memaksakan untuk berdiam diri? Sebenarnya kalau memang tidak ada tugas dari guru kita, kami tidak mungkin datang ke tempat ini. Apakah tidak bisa dilakukan di waktu siang hari? Saya rasa tidak bisa, Tuhan. Perintah itu datang dan menuju ke sini di malam hari. Jadi kami meminta izin kepada Tuhan, mungkin selaku salah satu penguasa di wilayah ini, saya meminta izin untuk berteduh, beristirahat, dan menemani teman saya yang sedang menjalankan ujian itu.
Ya sudah. Yang penting kalian jangan sampai melakukan keributan, merusak hutan ini. Dan saya peringatkan sekali lagi, tempat ini tempat yang sangatlah berbahaya. Ya Tuan, terima kasih atas kemurahan hati dari Tuan sudah mau mengizinkan kami beristirahat dan menjalankan tugas di sini. Kami janji kami tidak akan merusak hutan ini dan tidak akan mengambil apapun yang terkandung di dalam hutan ini, termasuk isu tentang bongkahan emas yang sangat besar yang ada di dalam hutan ini. Mungkin tidak cuma saya yang sudah memperingatkanmu. Ya, benar. Jika nanti terjadi sesuatu kepada kalian, kalian akan rasakan sendiri. Ya, sebelumnya saya terima kasih Tuan, tapi ada pertanyaan sedikit yang ingin saya tanyakan Tuan. Sebenarnya wilayah hutan Bima ini apakah ada sosok yang memimpin, pemimpin tunggal ataupun pemimpin di atas pemimpinnya lainnya? Karena kami membutuhkan informasi itu. Paling tidak ketika kami sudah mengetahui nama dari sang penguasa yang ada di Bukit Bima ini, kami bisa minta izin dengan gampang ataupun dengan mudah. Yang sudah kalian ketahui dari rumor-rumor yang kalian dengar, tentunya di sini pasti ada yang memiliki dan ada penguasanya. Iya Tuan. Yang saya ketahui, petinggi di sini adalah Junjung Bondo. Ki Junjung Bondo. Seharusnya kalian sudah mendengar nama ini. Ya, kami sudah mendengarnya Tuan. Kami hanya memastikan apakah benar Ki Junjung Bondo itu pemimpin yang paling berkuasa di wilayah ini. Kalaulah memang beliau adalah pemimpin ataupun penguasa di hutan ini, di wilayah ini, mungkin nanti ketika kami bertemu dengan beliau, kami akan meminta izin dan kami akan dengan lega kalau misalnya diberi izin oleh beliau. Ya sudah, saya akan kembali. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Astagfirullah. Mari duduk pada kendos. Yang lihat kerok ini jagong. Gun, sebenarnya kebanyakan makhluk yang kita temui ketika berjalan menuju ke tempat ini, ke Bukit Bima, itu mereka sebenarnya seolah-olah peduli. Entah di balik kepedulian itu ada sesuatu hal yang memang sudah direncanakan, ataukah memang makhluk di sekitaran sini memang bersifat peduli dengan makhluk lain. Terbukti makhluk yang, mohon maaf, mungkin tampilannya menyeramkan, dia itu datang ke sini hanya mewanti-wanti. Iya, supaya tidak merusak. Pembuatan tenda ini kita itu dikira merusak hutan ini dengan mengambil daunnya, mengambil batang-batangnya seperti itu. Ya tapi kan kita milik Gun, maksudnya pohon jati itu gampang tumbuhnya, nggak seperti pohon-pohon yang lain. Ini kan yang saya ambil cuma rantingnya, ranting kecil lagi. Gimana sih? Ya kita sudah diberi izin untuk menunggu di sini sampai Mas Ganang benar-benar kembali, ataupun kita sudah ada gantian sama Diki dan Marcel, kan kayak gitu. Ketika gantiannya sudah ada, mau kamu pulang dulu nggak apa-apa, nanti diganti sama Marcel sama Diki. Mau nunggu bersama-sama di sini juga nggak apa-apa sih. Sudah, nunggu baik. Nunggu aja. Kesel kok, ternyata ini mau muter-muter. Istirahat dulu kalau nunggu Mas Ganang lah. Ya, baik teman-teman. Ini Mas Ganang belum juga kunjung ada kabar. Di telepon juga. Tadi saya coba, nomornya tidak diaktifkan. Kemungkinan besar Mas Ganang itu ingin benar-benar fokus ketika menjalankan ujian ini.
dan saya juga tidak mau mengganggu, jadi saya hanya sempat menghubunginya 1 kali saja. Selebihnya saya dan Sukun menunggu di sini ya, sambil menunggu Marcel dan Diki datang untuk bergantian di sini, ataupun kita berempat menunggu Mas Ganang sampai benar-benar selesai, seperti itu ya. Mungkin ini nanti saya akan lanjutkan lagi ketika Diki ataupun Marcel sudah datang kemari.